Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selalu channelnya atau channel bisa lagi, semoga kalian sehat. Apa kabar kalau untuk kita semuanya? Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kaisam yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Diem-diem kaisam, saya lagi ngerumpi, lagi mengikuti berita-berita viral itu kaisam. Wes, kalian tuh jangan nambah dosa berjamaah ya. Ini kan saling berdebat sama ego ya cuy ya. Ego mereka itu apa namanya, saling mau menunjukkan power. Ya kayak sama apa tuh ya? Kayak sama pekerja migran yang kerjanya ngusek WC, cuci piring, masak aula, masak coisam. Udah itu aja. Tapi hobi Kaisam itu gibah. Tapi gibahnya semoga kita bisa sama-sama belajar supaya jangan terjadi dengan kita. Lingkup pekerja migran itu luas ya cuy ya. Sedangkan yang datang ke Kayatisam itu adalah orang-orang yang semuanya nangis juga. Jadi Kayatisam nggak mau menambahkan energi negatif ya. Kaisam fokus apa yang menjadi apa namanya masalah mereka, semoga mendapatkan solusi. Oke? Tapi Kaisang pro yang mana? Bukan gosip lagi. Nggak pro kemana-mana Kaisang. Semoga aja mereka sama-sama berbenah diri dan memperbaiki diri. Itu aja sih. Oke? Oke Joy, hari ini Kaisang bahas tentang pekerja migran yang sebenarnya posisinya dia itu determinate ya. Dia punya majikan baru. Dia juga bekerja di rumah majikan baru itu baru 3 bulan. Alhamdulillahnya majikannya itu kempapai. Tapi apa yang dilakukan pekerja migran ini tidak apa namanya, tidak berpikir panjang sehingga 3 bulan di rumah majikan barunya ini mengantarkan dia ke self project. Anginnya ini ngajak ribut, dasar angin ribut. Dia mencoba jangan ribut-ribut, ini kayak bisa menjadinya ini, aduh, terhempas. Oke Joy, ceritanya si pekerja migran ini datang 4 bulan yang lalu ya cuy ya, dengan notabene dia ini anak terminitan dan dia sudah memiliki majikan baru dan alhamdulillah dia menjaga nenek, tapi di situ ada switchnya ya. Dia ini cuy, begitu datang ke rumah majikan barunya, dia ini selalu menanamkan dalam diri kita, oke, saya ini kerjaan ini jangan sampai gagal lagi. Siapa sih yang mau gagal lagi ya cuy ya. Jadi si pekerja migran ini datang di rumah majikan menjaga nenek itu berjuang sama apa namanya, mati-matian untuk bisa bertahan ya. Ya seperti yang kalian alami, mungkin majikannya itu suka main tangan tapi dia bertahan. Saya harus apa namanya, bekerja, saya butuh uang, potongan agensi dan lain-lainnya harus terbayar ya kan. Karena rekod sebelumnya itu terminate ya cuy ya, dia itu nggak mau gagal yang kedua kali di tahun di 1 tahunnya. Singkat cerita cuy, udah nggak kuat nih, aduh saya mau nyerah, komplain agensi, ya udah bertahan aja dulu, orang kamu masih masa adaptasi ya kan. Apakah ini salah agensi kayak Tisam untuk memberikan majikan yang nggak baik ya, karena namanya majikan ya pertama kali datang dapat cewek kan pasti dia nice ya supaya ceweknya mau kerja sama dia, tapi wataknya itu akan ketahuan kalau kita sudah hidup bareng sama dia 3 hari lah minimal, kita tahu wataknya ya kan. Nah akhirnya cuy, sesampainya di situ majikannya juga udah minta, mana paspormu, saya pegang ya kan, tapi paspor itu ditaruh di tempat yang mbak apa namanya, yang mbak A ini tahu ya cuy ya. Jadi open majikannya, ini paspormu di sini ya, pokoknya tahu nih si pekerja migrannya letak paspornya itu di mana. Oke, di situ ya. Berarti kan majikan itu kan ibaratnya nggak mau disalahkan juga kalau dia ngambil paspornya gitu, karena posisi tempatnya juga si pekerja migran ini tahu. Singkat cerita cuy, berjalan 3 bulan. Ini kan si pekerja migrannya sudah punya suami ya di rumah ya, dan suaminya itu punya teman di sini juga apa namanya, ya kayak kalian lah, suami kalian itu kan tahu nomor handphone teman kalian yang biasa berkomunikasi di sini. Nah singkat cerita cuy, di 3 bulannya udah muncak nih, mungkin udah kena mentalnya ya. Dia berpikir, saya kalau pulang ke Indonesia lagi gagal ya, udahlah saya mau ini aja, mau ke Makau. Nah tapi untuk menunggu 1 bulan ya, melakukan one man notice ini nggak kuat cuy. Tapi dia juga mau keluar pada hari itu juga, don't have money gitu, nggak punya duit gitu kan. Ini maunya gimana kalian itu, dikasih ya nggak bayar majikan, tapi kalian 1 bulan ke depan udah nggak kuat, udah kayak mau acungin bendera putih aja kayak saya nggak kuat
ya kan, mau keluar hari ini juga ya nggak punya duit gitu kan. Nah ini ya, ya udah sih cuy, kalau kita nggak punya duit ya bertahan aja sih selama majikan tidak main tangan ya, tidak apapun, ya sudah bertahan aja, bismillah. Ingat tuh 10 juta 10 juta 10 juta, aduh saya banyak utang di rumah, aduh ayo kamu bisa kamu bisa. Menyemangati diri sendiri itu penting cuy, ya kan, dengan cara apa? Menghindari stres makan. Orang makan aja kita dikeselin terus sama majikan, desa bodoh amat, yang penting kita beli sendiri gitu kan. Majikan mau komplain ya emang tugasnya majikan komplain terus ya kan, sadar itu. Nah akhirnya si Mbak A ini gak kuat cuy, ini rambutnya Kaisam gaya apa sih, model apa sih kok begini, ini gara-gara angin ribut ini, udah abaikan aja rambut kayak Tisam. Aduh matiin pasaran ini angin. lanjut ini gibahnya makin asik ya cuy ya, ini daripada ngegibahin orang ya guys, gibahin ini aja. Nah singkat cerita cuy, si Mbak A ini akhirnya nekat dia mau ke Makau cuy. Ceritanya dia sudah merencanakan siasat nih cuy. Ini kayak berencana ya, kayak sidangnya Peggy Setiawan. Bukan Peggy Setiawan dibawa-bawa kayak di Syam. Akhirnya cuy si Mbak ini ngambil itu paspor di dalam kamar majikannya yang posisinya tahu. Jadi dia ini kabur membawa dokumennya. Wah, inilah sudah. Akhirnya si Mbak A ini berhasil keluar dari rumah majikannya, meninggalkan pekerjaan dan membawa dokumennya. Apa yang terjadi? Majikannya ini kan pasti ya, saat kabur ini si Mbak A, apa yang dicek pertama kali? Paspor. Wah ini namanya apa? Pencurian. Apalagi di situ ada CCTV yang memantau cuy. Akhirnya apa cuy? Akhirnya si Mbak A ini dipoking lah sama majikan. Nah begitu dia ini ke Makau, mental cuy, tangkep. Wis pasti mama ini puas. Ini bisa dicontoh ya, awas hati-hati. Walaupun itu dokumen kita, saat kita dengan sadar menyerahkan paspor kita ke majikan, saat majikan merasa kehilangan, dia bisa mempoking kita. Maka dari itu ya, buat kalian yang paspornya ditahan majikan, harus pintar. Gimana caranya kita mengambil dokumen kita Kaisam? Laporkan agent Amlai datang ke KJRI lantai 1 bagian pengaduan itu, Bu. Paspor saya ditahan Bu, saya itu mau finish Bu, mau ganti majikan Bu. Biar si agentnya ini ditelepon oleh pihak KJRI, biar agentnya memberitahukan majikan paspor kalian ke ambil. Oke, kalau misalkan mentok banget sampai finish ini nggak dikasihkan ini majikan, poking, datangkan polisi ke rumah, bilang Pak dokumen saya ada di majikan dan dia nggak ngasih ke saya. Nah tibanya majikan ngusir kamu itu ya biarin, bodo amat, toh rekod kita sudah finish, ya kan? Nah maka dari itu nih buat kalian yang paspornya ditahan sama majikan, nggak usah takut. Saat kalian diusir, saat kalian rekodnya finish, ya wis tetap rekodnya finish, ya kan? Kalian masih punya visa sampai akhir visa, jadi kalian masih bisa memasukkan berkas kamu majikan baru ke imigrasi kan, itu kan gampang ya cuy ya. Iya ya Kaisam, gampang. Iya udah jangan sulit. Yang sulit itu hati kita sendiri yang mempersulit diri. Bener nggak? Bener. Ayo Yampui dulu, Yampui. Kaisam nggak punya kopi nih. Oke cuy, lanjut lagi tuh, sampai mana tuh ceritanya tadi tuh ya? Oh iya, saat ke Makau dicekal tuh ya. Terus akhirnya dia diproses polisi. Dia tidak ada yang menjamin di luar, tidak ada yang membackup di luar. Alhasil dia di sel prodeo. Taunya gimana Kaisam? Taunya si Mbak A ini kan apa namanya bingung ya, mau ngubungin teman-temannya di sini nggak bisa. Akhirnya si Mbak A dari dalam sel prodeo ini mengirim surat kepada keluarganya di Indonesia, terutama di suaminya, yang menyatakan bahwa dia di sel prodeo ini. Terus hakim sudah memutuskan ketok palu di sel prodeo 8 bulan cuy. Udah cuy, tamat lah kita tadinya nawa itu untuk jangan sampai kita ini gagal lagi gitu ya, yang kontrak kedua malah bye-bye, selamanya tidak bisa masuk lagi ke Hongkong. Bahkan kita 3 bulan ke Hongkong bukannya holiday, malah jadi narapidana. Aduh, ini ya cuy ya. Nah Kaisam kalau posisinya kayak Mbak A harusnya gimana? Oke ya, Kaisam itu secara logika Kaisam kasih tahu ke kalian. Kaisam kalau di terminate 2 kali, apakah itu visanya gagal turun? Tetap turun kok. Boleh, asal kalian tunggu visa yang ketiganya ini di Indonesia. Karena pasti kalian akan dikirimi surat dari imigrasi cuy, yang menyatakan tentang kenapa sih kamu bisa nggak finish, ya kan? Imigrasi itu merekod kamu untuk dijelaskan tuh, kamu rekod yang pertama gagal kenapa, yang kedua gagal kenapa, ya kan? Nah yang ketiga ini kan kita memohon kepada pihak imigrasi untuk diberikan kesempatan yang terakhir. Nggak apa-apa, ditulis saja. Nah nanti imigrasi itu bertanya, apakah selama kamu menunggu visa ini, apakah kamu kembali ke negara asalmu? Jawabannya yes, karena kita lagi tunggu di Indonesia. Nah itu cuy,
Kalau misalkan kamu ada di Makau, pastinya kamu harus pulang dulu ke Indonesia kalau visa kamu mau turun. Jadi santuy, imigrasi itu yang penting kalian jujur. Ya, yang penting tidak ada yang namanya criminal case. Itu harus tanamkan dalam diri ya. Kalau di terminate itu bukan kesalahan kita, majikan yang nggak mau cuy. Nah, jadi yang terjadi dengan Mbak A harus bertahan dengan kondisi kerjaan seperti itu. Mencoba berdamai. Karena apa? Karena kalau kita yang mengundurkan diri, tamatlah sudah kita. Tapi kalau kita yang diterminate, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan majikan ketiga. Oke? Gimana Kaisam, orang mental saya kena. Itu karena kamu membebankan pikiran kamu, aduh kerjaan saya berat banget ini. Gimana? Dendam. Iri hati, sakit ya hatinya. Itu yang membuat capek sendiri. Padahal ya jalani aja. Kalau majikan marah, tinggal ngomel aja kita di belakang WC itu. Kurang ajar majikan marah-marahin saya. Energi negatif kita keluar. Ya tapi ya jangan marahin depan majikan. Ya kan? Iya, majikan kesal sendiri sama kita. Mau sampai kapan sih? Biarkan majikan yang mengeluarkan kita. Oke? Iya, ya kan kalau misalkan terjadinya tidak seperti ini ya kadang kita itu gampang banget untuk mengambil keputusan yang itu benar menurut versi kalian sendiri. Nggak mikir tuh. Karena mungkin Mbak A itu berpikir itu dokumen kita kok masa iya mau dipoking, tapi kan caranya itu salah ya kan apalagi itu ada di kamar majikan yang terpantau CCTV itu bisa jadi bukti. Oke, 8 bulan cuy. Ngambil paspor kita sendiri aja 8 bulan sel prodeonya ya. Jadi untuk itu kalian hati-hati dalam menjaga diri bekerja di Hong Kong. Oke? Mungkin itu sharing guys hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.